Namaku Rani, perempuan berusia 27 tahun yang lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Sejak kecil aku sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan. Ayahku seorang buruh tani, tapi karena sakit-sakitan ia sudah tak mampu lagi turun ke sawah. Ibuku mengurus rumah, sementara adikku, Bagas, masih duduk di bangku SMA dan bercita-cita ingin kuliah di kota. Masalahnya, semua butuh biaya. Pengobatan ayah tidak murah, adikku butuh uang sekolah. Sementara warisan sawah keluarga sudah lama digadaikan. Aku pernah mencoba bekerja di kota. Jadi penjaga toko, jadi pelayan warung, bahkan sempat ikut pabrik. Tapi gajinya tak cukup untuk menutup kebutuhan. Setiap bulan kami masih terjerat utang. Suatu sore aku mendengar kabar dari tetangga yang baru pulang dari Jepang. Ia bercerita tentang program kerja sebagai perawat lansia. Katanya, gajinya lumayan besar dibanding kerja di dalam negeri. Prosesnya memang tidak singkat. Harus ikut pelatihan bahasa, lalu menunggu penempatan. Tapi bagiku, ini terdengar seperti jalan keluar. Malam itu, aku berbicara dengan ibu. Bu, bagaimana kalau aku coba daftar kerja ke Jepang? Aku dengar gajinya bisa untuk biaya sekolah Bagas dan obat bapak. Kataku dengan suara bergetar. Ibu terdiam, matanya berkaca-kaca. Nak, kau yakin? Itu jauh sekali. Kau akan sendirian di negeri orang. Kalau ada apa-apa, siapa yang menolongmu? Aku menggenggam tangannya. Aku tidak apa-apa, Bu. Aku kuat. Asalkan kalian di sini bisa tetap hidup, aku rela. Akhirnya, dengan restu keluarga, aku mengikuti pelatihan bahasa Jepang selama beberapa bulan. Hari-hariku penuh dengan hafalan huruf hiragana, katakana, dan kosakata dasar. Aku juga diajarkan cara merawat lansia, mulai dari memandikan, memberi makan, hingga menemani jalan. Beberapa bulan kemudian, datang kabar bahwa aku diterima bekerja. Majikanku bernama Takahashi-san, seorang pria lanjut usia berumur 78 tahun. Katanya, ia pensiunan guru yang tinggal sendirian sejak istrinya meninggal. Anaknya jarang pulang, sehingga ia butuh pendamping. Namun ada hal yang membuatku khawatir. Dari cerita agen, Takahashi-san terkenal keras kepala, pemarah, dan sulit diatur. Banyak perawat sebelumnya tidak tahan bekerja dengannya. Mendengar itu jantungku berdegup kencang. Apakah aku sanggup menghadapi majikan seperti itu? Tapi aku segera mengingat wajah ayah yang terbaring lemah, ibu yang setiap hari menahan lelah, dan Bagas yang masih harus sekolah. Aku tak boleh mundur. Hari keberangkatan pun tiba. Bandara penuh sesak dengan pekerja migran lain yang juga hendak berangkat. Ibu memelukku erat seakan tak rela melepas. Rani, apapun yang terjadi, jangan lupa tujuanmu. Kami menunggumu di sini, bisiknya dengan suara parau. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku mengangguk. Iya, Bu. Demi kalian, aku akan kuat. Pesawat pun lepas landas meninggalkan tanah kelahiran. Dari jendela, aku menatap awan putih yang berlapis-lapis. Dalam hati aku berjanji. Aku rela melakukan apapun, bahkan hal gila sekalipun, asal keluargaku di kampung bisa bertahan hidup. Perjalanan panjang ke negeri asing pun dimulai. Aku tidak tahu seperti apa sosok Takahashi-san, dan tantangan apa yang menantiku di Jepang. Tapi satu hal sudah kupastikan sejak awal. Tidak ada jalan kembali. Tokyo menyambutku dengan udara dingin yang menusuk tulang. Saat aku keluar dari bandara, hiruk-pikuk kota besar itu membuatku kagum sekaligus gugup. Gedung-gedung tinggi menjulang, kereta melaju cepat, dan orang-orang berjalan dengan langkah tergesa. Aku menunduk sambil menggenggam koper, mencoba menenangkan diri. Seorang staf agen menjemputku dan membawaku ke sebuah rumah di pinggiran kota. Katanya, inilah rumah majikanku, Takahashi-san. Rumahnya besar, bergaya tradisional Jepang, tapi tampak sepi. Jendela-jendelanya tertutup rapat. Halaman dipenuhi dedaunan kering yang belum tersapu. Suasana itu memberi kesan dingin, seperti pemiliknya memang tidak menyukai kehadiran orang lain. Aku mengetuk pintu perlahan. Sesaat kemudian pintu terbuka. Seorang pria tua muncul dengan tongkat di tangan. Rambutnya putih seluruhnya, tubuhnya agak bungkuk, tapi matanya masih tajam menusuk. Aura wibawanya membuatku spontan menunduk. Kau yang baru datang dari Indonesia itu? Suaranya serak tapi tegas. Aku segera membungkuk hormat. Ya, saya Rani. Mohon bimbingannya, Takahashi-san. Ia mendengus kecil. Semoga kau tidak seperti yang lain. Semua sebelumnya menyerah. Aku hanya bisa tersenyum canggung. Staf agen memperkenalkan kami sebentar lalu pamit pergi. Kini hanya aku dan Takahashi-san di rumah besar itu. Sunyi sekali, sampai suara detak jam dinding terdengar jelas. Hari pertamaku penuh ujian. Aku mulai dengan membersihkan ruang tamu. Takahashi-san duduk sambil mengawasi, sesekali mengomel. Tidak begitu. Lap lantainya harus dari arah utara ke selatan, bukan sembarangan.
Aku mencoba mengikuti, meski keringat dingin bercucuran. Sore harinya, aku memasak makan malam. Aku menyiapkan nasi, sup miso, dan ikan bakar sesuai resep yang kupelajari. Saat kuhidangkan, ia mencicipi sebentar lalu mengernyit. Nasimu terlalu keras. Supmu terlalu asin. Kau pikir aku ini hewan yang bisa makan apa saja? Katanya dengan nada tinggi. Pipi dan telingaku panas menahan malu. Aku menunduk dalam-dalam. Maafkan saya, Takahashi-san. Besok saya akan perbaiki. Malam itu, saat aku masuk ke kamar kecil yang disediakan untukku, air mataku mengalir deras. Rasanya begitu berat. Baru sehari saja, aku sudah hampir menyerah. Aku teringat kata-kata agen bahwa banyak perawat sebelumnya tak tahan. Mungkin aku juga akan bernasib sama. Tapi kemudian wajah ibu, ayah, dan Bagas muncul di pikiranku. Mereka menunggu kiriman uang dariku. Kalau aku pulang sekarang, bagaimana nasib mereka? Ndak aku tidak boleh menyerah. Aku harus kuat, apapun yang terjadi. Keesokan malam, saat aku sedang mencuci piring, Takahashi-san tiba-tiba datang dengan langkah tertatih. Ia menatapku tajam lalu berkata, "Besok pagi kau ikut aku ke taman. Ada hal yang ingin kulakukan. Jangan tanya kenapa, cukup ikuti saja." Nada suaranya aneh, tidak seperti biasanya. Aku mengangguk pelan, meski dalam hati muncul rasa was-was. Aku tak tahu apa yang ia rencanakan. Namun, sejak awal aku sudah berjanji. Demi keluargaku di kampung, aku rela melakukan apapun, bahkan jika itu terdengar gila. Malam itu aku sulit tidur. Bayangan tentang taman dan permintaan aneh dari Takahashi-san berputar-putar di kepalaku. Aku sadar, pekerjaanku di rumah ini tidak akan pernah mudah. Dan mungkin baru saja akan dimulai. Pagi itu udara Tokyo terasa dingin, tapi cerah. Burung-burung berkicau di pepohonan dan matahari baru saja naik. Aku mendorong kursi roda Takahashi-san menuju taman kota, seperti yang ia minta semalam. Meski hatiku masih diliputi rasa penasaran dan sedikit takut, aku tetap berusaha tenang. Sesampainya di taman, ia menyuruhku berhenti di bawah pohon sakura yang sudah mulai berbunga. Dari tas kecil di pangkuannya, ia mengeluarkan sebuah kotak kayu. Perlahan kotak itu dibuka, memperlihatkan lipatan-lipatan kertas warna-warni berbentuk burung. "Apa ini?" "Takahashi-san," tanyaku ragu. "Origami," jawabnya singkat. Ia menatapku dengan mata tajam. "Bantu aku membagikan ini kepada orang-orang yang lewat. Jangan tanya alasannya. Lakukan saja." Aku sempat bingung, tapi segera mengingat janji pada diriku sendiri. Jangan membantah. Aku pun mulai mendekati pejalan kaki satu persatu, menyerahkan burung kertas itu. Beberapa menerima dengan senyum hangat, beberapa hanya mengangguk heran, bahkan ada yang menolak. Aku tersenyum kaku, terus melanjutkan sampai kotak itu kosong. Selesai, aku kembali mendekati Takahashi-san. Wajahnya tetap datar, tapi matanya terlihat berkaca-kaca. "Itu permintaan istriku sebelum dia meninggal," ujarnya dengan suara serak. "Setiap tahun, di hari ulang tahunnya, aku harus menyebarkan 100 burung kertas. Aku sudah terlalu tua, tanganku gemetar, jadi aku memaksamu melakukannya." Aku terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi lain dari pria keras kepala ini. Di balik sikap galaknya, ternyata ada luka yang ia simpan. Hatiku mendadak diliputi rasa iba. Dalam perjalanan pulang, ia mendadak berkata, "Mulai malam ini, sebelum tidur, kau harus membacakan puisi Jepang untukku. Aku akan mengajarimu. Jangan menolak." Aku hampir tercekat. Membacakan puisi. Itu bukan tugas perawat, pikirku. Tapi melihat wajahnya yang penuh kesungguhan, aku hanya bisa mengangguk. Malam harinya, ia memberikan sebuah buku tipis berisi puisi haiku klasik, yang menuntunku melafalkan kata-kata Jepang dengan pelan tapi tegas. Aku sering salah, lidahku kaku. Ia berulang kali membentak, tapi matanya tetap penuh perhatian. Setelah beberapa bait, ia akhirnya menghela napas. "Cukup untuk hari ini. Besok kita lanjut. Ingat, jangan salah lagi." Saat aku kembali ke kamar, dadaku terasa sesak. Semua ini terasa aneh, bahkan gila. Aku bukan hanya perawat, tapi seolah-olah sedang dilatih menjadi muridnya, bahkan penerus dari kenangan-kenangannya. Aku berbaring sambil menatap langit-langit. Apapun permintaan anehnya, aku harus bertahan, gumamku pelan. Kalau aku gagal, keluargaku di kampung akan semakin sengsara. Malam itu aku baru sadar, pekerjaanku bukan hanya membersihkan rumah atau memasak. Aku harus masuk ke dalam dunia Takahashi-san, dengan segala luka, keanehan, dan kenangan yang ia genggam. Dan mungkin inilah awal dari hal-hal gila yang akan datang. Hari-hari setelah permintaan aneh itu berlalu dengan penuh kejutan. Setiap malam, aku harus duduk di ruang tamu, membaca puisi Jepang dari buku yang diberikannya,
Lidahku sering keliru, membuat Takahashi-san mengetuk lantai dengan tongkatnya keras-keras. Bukan begitu. Dengarkan baik-baik. Kau harus mengucapkannya dengan jiwa, bukan sekadar suara. Bentaknya. Awalnya aku sering menangis diam-diam setelah sesi membaca itu, tapi lambat laun aku mulai terbiasa. Bahkan ada rasa bangga ketika ia mulai jarang mengoreksi bacaan puisi yang kubacakan. Namun, Takahashi-san tidak hanya menuntut itu. Kadang ia menyuruhku menemaninya berjalan kaki ke kuil tua meski hujan deras mengguyur. Dengan payung besar di tanganku, aku mendorong kursi rodanya melewati jalan licin. Tubuhku menggigil, tapi ia tetap tenang, seakan hujan hanyalah gangguan kecil. Kau harus belajar sabar, Rani. Hidup ini tidak selalu cerah, katanya sambil menatap jauh ke depan. Hari lain, ia tiba-tiba melarangku menggunakan ponsel selama beberapa hari. Katanya, aku terlalu sering menatap layar sehingga tidak bisa merasakan ketenangan. Awalnya aku marah dalam hati, karena dengan ponsel itulah aku bisa berhubungan dengan keluarga di kampung. Tapi aku tak punya pilihan selain menuruti. Malam-malam tanpa kabar dari rumah terasa panjang dan sunyi, membuatku hanya bisa menulis doa-doa kecil di buku harian. Puncak ujian kesabaranku datang suatu malam. Seperti biasa aku membacakan puisi untuknya, tapi entah kenapa lidahku salah mengucapkan satu kata sederhana. Seketika wajahnya berubah murka. Tidak, bukan begitu. Kau tidak serius belajar, teriaknya. Tongkatnya menghantam lantai dengan suara keras, membuatku tersentak. Aku menunduk, tubuhku gemetar. Maafkan saya, Takahashi-san. Saya akan mengulang. Untuk apa? Kalau kau hanya main-main, lebih baik pulang saja ke negerimu. Ucapan itu menusuk jantungku. Aku menahan air mata, lalu menatapnya dengan suara bergetar. Saya tidak main-main. Saya datang jauh-jauh ke sini demi keluarga saya di kampung. Mereka butuh saya. Tolong jangan berhentikan saya, Takahashi-san. Saya akan belajar lebih sungguh-sungguh. Ruangan itu hening beberapa saat. Pandangan tajamnya melemah, dan perlahan ia menghela napas panjang. Kau berbeda dari yang lain. Kau sungguh-sungguh ya? Baiklah. Aku beri kau kesempatan. Malam itu aku menangis lagi, tapi kali ini bukan karena marah atau takut. Air mataku mengalir karena lega. Aku berhasil bertahan dari amarahnya. Sejak saat itu, aku mulai menyadari bahwa bekerja di rumah ini bukan hanya soal pekerjaan fisik, tapi juga tentang memenangkan hatinya. Kalau aku gagal, aku bukan hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga harapan keluargaku. Aku menatap langit malam dari jendela kecil kamarku. Tokyo terlihat indah, lampu-lampu kota berkilauan. Dalam hati aku berbisik, aku akan tetap di sini, berapapun beratnya. Demi keluargaku, aku harus kuat. Musim semi akhirnya tiba. Setelah berbulan-bulan bertahan dengan segala ujian dan permintaan aneh dari Takahashi-san, aku mulai terbiasa dengan ritme kehidupanku di rumah besar itu. Sakura bermekaran indah di jalan-jalan Tokyo, dan udara dingin perlahan berganti dengan semilir hangat yang menyenangkan. Suatu pagi, Takahashi-san memintaku menemaninya ke taman kota lagi. Kali ini ia tidak membawa kotak origami, hanya duduk diam di kursi roda sambil menatap pohon sakura. Kelopak-kelopak bunga jatuh perlahan, menutupi bahu dan tangannya. Aku berdiri di sampingnya, menjaga agar kursinya tidak bergeser oleh angin. Rani, katanya pelan, tanpa menoleh. Ya, Takahashi-san? Jawabku hati-hati. Ia menarik napas panjang, lalu melanjutkan. Kau sudah banyak menemaniku. Aku tahu sikapku sering keras, kadang keterlaluan, tapi kau tetap bertahan. Kenapa? Pertanyaan itu membuatku terdiam sejenak. Aku menatap bunga sakura yang beterbangan, lalu menjawab dengan suara bergetar. Karena saya punya keluarga di kampung, Takahashi-san. Mereka menunggu saya. Ayah saya sakit, adik saya butuh sekolah, ibu saya sudah terlalu lelah. Kalau saya menyerah, mereka tidak punya siapa-siapa lagi. Saya rela melakukan apa saja demi mereka. Ia menoleh padaku, matanya basah oleh air mata yang jarang sekali ia tunjukkan. Lalu untuk pertama kalinya ia tersenyum tipis. Senyum yang lembut, jauh berbeda dari wajah galak yang biasa kutemui. Kau mengingatkanku pada istriku dulu, ujarnya lirih. Dia juga keras kepala, selalu berkorban untuk orang lain. Baiklah, mulai sekarang anggap saja rumah ini rumahmu juga. Aku tidak akan memperlakukanmu hanya sebagai pekerja. Dadaku terasa hangat. Aku menunduk dalam-dalam. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Semua penderitaan, semua marah, semua keanehan yang kuterima selama ini, ternyata membawaku ke momen ini. Aku merasa usahaku tidak sia-sia. Malam harinya aku menulis surat untuk ibu di kampung. Bu, aku baik-baik saja di sini. Hidup di Jepang penuh ujian, tapi aku kuat.
Takahashi-san memang keras, tapi kini ia mulai membuka hati. Aku belajar banyak dari sikapnya, tentang kesabaran dan keteguhan. Jangan khawatir, Bu. Demi kalian, aku rela menghadapi semua kegilaan yang ada. Doakan aku agar tetap tabah sampai kontrak ini selesai, supaya aku bisa pulang dengan membawa harapan baru untuk kita semua. Aku melipat surat itu dengan hati-hati, lalu menyimpannya ke dalam amplop. Besok aku akan kirimkan. Saat menutup jendela kamarku, aku menatap langit malam Tokyo. Bintang-bintang berkelip samar di balik cahaya lampu kota. Di hatiku hanya ada satu keyakinan. Tak ada yang lebih berharga daripada keluarga. Dan meskipun jalan yang kupilih penuh dengan pengorbanan dan hal-hal gila, aku tidak menyesalinya. Karena setiap tetes keringat dan air mata yang kutumpahkan di negeri asing ini, semuanya kembali untuk mereka, ayah, ibu, dan Bagas yang menungguku di kampung. Perjalananku belum berakhir. Tapi untuk pertama kalinya sejak aku datang, aku merasa siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya.